Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan materi tentang vektor bagian 2 ya, yaitu tentang operasi vektor. Di sini ada 3 operasi vektor yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah penjumlahan, yang kedua pengurangan, dan yang ketiga adalah perkalian. Berikut contoh untuk penjumlahan dan pengurangan vektor. Jika diketahui vektor A yaitu 42 dan vektor B yaitu min 23, maka tentukanlah besar vektor A tambah B juga vektor A dikurang B. Yang pertama, kita kerjakan untuk yang penjumlahan dulu ya. Vektor A ditambah dengan vektor B, maka langsung saja kita tuliskan masing-masing vektornya. Ini yang berada di ruang 2. Untuk ruang yang 3 sama saja ya nak. Nanti ada 3 angka yang akan muncul. Lalu ini vektor B-nya. Jumlahkan seperti halnya kalian menjumlahkan matriks. Yaitu angka yang paling atas berarti 4 dikurang 2 yaitu 2. Kemudian 2 ditambah 3 yaitu 5. Sehingga hasil dari vektor A ditambah vektor B yaitu 2, 5. Kemudian untuk pengurangannya, vektor A dikurang vektor B, sama saja kita tuliskan untuk vektor A-nya 42, kemudian dikurang dengan vektor B-nya min 23, maka hasilnya adalah 4 dikurang min 2 adalah 6, 2 dikurang 3 adalah min 1. Lakukan hal yang sama jika vektornya berada di ruang yang ketiga, di ruang 3. Ini penjumlahan vektor secara grafis. Seperti halnya tadi, kita punya vektor A yaitu 42. Di sini vektor A di sini diwakili dengan U ya. Ini vektor A yaitu 42. 4 ke kanan, 2 ke atas. Lalu ibu punya vektor B. B-nya yang ini, vektor B-nya adalah min 2, min 2, 3, ya, ke kiri dan ke atas 3. Sehingga penjumlahannya adalah kalian hubungkan antara titik pangkal untuk vektor yang pertama ke titik ujung untuk vektor yang kedua. Kita tarik, kita hubungkan. Maka ini adalah vektor A ditambah vektor B yang kita lakukan secara grafis. Untuk yang berikutnya adalah jika vektor A dikurang vektor B yang kita lakukan dengan secara grafis yang kita hitung. Di sini ada vektor A. Kemudian ini adalah vektor B-nya. Vektor A-nya 42, vektor B-nya min 23. Di awal ditambah vektor A ditambah vektor B, maka vektornya mengarahnya ke atas. Pada saat dikurang dengan vektor B yang ini, maka mengarahnya ke bawah. Sehingga untuk vektor A dikurang dengan vektor C, hasilnya adalah yang ini. Ruas garis A, vektor A dikurang vektor B adalah ruas garis yang ini. Ujung pangkal dari vektor A, kita hubungkan dengan ujung dari vektor B, sehingga garis DF ini adalah vektor A dikurang vektor B. Mudah-mudahan bisa dipahami. Lanjut di perkalian vektor. Perkalian skalar dengan vektor. Skalar ini adalah sebuah angka bilangan real. Contohnya adalah di sini ibu punya ruas garis GH yang menunjukkan vektor D, di mana vektor D-nya itu adalah 2, ininya 1, vektor D adalah 2, 1. Untuk vektor yang vektor E adalah 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 2. Jika dilihat dari panjang ruas garisnya, ini hubungan antara vektor D dengan vektor E adalah setengahnya. Atau vektor E itu adalah 2 kali dari vektor D. Sehingga bisa disimpulkan jika kita memiliki vektor D, yaitu 2, 1, lalu diminta 2D, skalarnya adalah 2, D-nya adalah vektor, cukup kita kalikan saja
2 dikali 21 yaitu 42. Sama hasilnya dengan yang E. Jadi E itu adalah vektor 2D. Sehingga untuk perkalian skalar dengan vektor cukup kalikan skalar dengan masing-masing elemen yang ada di vektor tersebut. Ini adalah resume untuk formula penjumlahan dan juga pengurangan vektor. Masing-masing elemen yang ada di dalam vektor kita jumlahkan. Untuk perkalian vektor KA, di sini skalarnya diwakili oleh huruf K, A-nya sebagai vektor, sehingga untuk perkalian vektor dengan skalar, maka masing-masing skalar kita kalikan dengan masing-masing elemen vektor. Silakan berlatih dengan soal-soal yang ada di lembar kerja. Berikut, jika perkalian vektor dengan vektor. Kalau yang tadi adalah skalar dengan vektor, sekarang vektor dengan vektor. Bisa vektor dengan vektor, di sini ada contohnya adalah vektor A, diwakili oleh elemen A1, A2, dan A3. Kemudian ada vektor B, diwakili oleh B1, B2, dan B3. Maka, kondisi yang pertama, jika kedua vektor itu tidak membentuk sudut, maka perkalian dua vektornya adalah perkalian masing-masing elemen. Di sini contohnya di ruang 3 ya. Kondisi yang kedua, jika ternyata kedua vektor tersebut membentuk sudut, maka perkalian dua vektor tersebut adalah, ingat, ini adalah panjang A dikali panjang B dikali dengan cos theta. Theta itu adalah sudut yang dibentuk oleh kedua vektor tersebut. Kemudian, kondisi yang ketiga, bila vektor A dan B tegak lurus, maka perkaliannya akan menghasilkan 0. Tegak lurus adalah sudut yang dibentuk oleh dua ruas garis yang memiliki sudut 90 derajat. Seperti itu. Berikut contohnya. Ibu punya vektor A, 4, min 8, 4. Kemudian kemudian vektor B adalah 2, 1, dan min 2. Ini bentuknya vektor satuan. Sehingga yang diminta adalah A kali B. Kita buat dia menjadi bentuk kolom boleh. Untuk lebih simple. 4, min 8, lalu 4. Vektor B adalah 2, 1, min 2. Sehingga perkalian antara vektor A dengan vektor B, di mana keduanya di sini tidak ada di sudutnya, gitu ya. Sehingga kondisinya adalah kondisi yang pertama yang kita gunakan, yaitu kalikan saja setiap elemen pertama dengan elemen yang kedua sampai elemen yang ketiga. Oke, elemen yang pertama adalah 4 dikali 2 ditambah min 8 dikali 1 ditambah 4 dikali min 2. Sehingga hasilnya adalah 8 dikurang 8 dikurang 8. Sehingga hasilnya adalah min 8. Jadi A kali B, vektor A kali B adalah min 8. Contoh berikutnya, yang kedua, jika vektor A dan vektor B membentuk sudut. Panjang vektor A dan vektor B berturut-turut adalah 2 akar 6, dan akar 6 berarti panjang vektor A-nya adalah 2 akar 6, panjang vektor B-nya adalah akar 6. Maka nilai A kali B. Oke, kita tulis dulu apa informasi yang ada di atas. Nah, vektor A dan vektor B membentuk sudut 30 derajat. Berarti kita tahu nih sudutnya, kita notasikan dengan theta, itu adalah 30 derajat. Kemudian panjang vektor A, ingat kembali di video yang pertama, panjang vektor A kita tuliskan sebagai bentuk ini. Berapa? 2 akar 6. Kemudian ada panjang vektor B. Garisnya tegak ya, yaitu akar 6. Maka yang diminta adalah
vektor A dikali vektor B. Oke. Melihat kondisi di soal, di sini kita tahu sudutnya, dua vektor tersebut membentuk sudut, sehingga yang kita gunakan adalah kondisi yang kedua, yaitu panjang vektor A, kita kalikan dengan panjang vektor B, dikalikan dengan kosinus dari sudut yang dibentuk oleh kedua vektor tersebut. Kita sudah tahu yaitu panjang vektor A adalah 2 akar 6. Panjang vektor B adalah akar 6. Kemudian cos theta, tetanya 30 derajat. Oke, kita hitung. 2 akar 6 dikali akar 6. Akar kita kalikan dengan akar ya, sehingga akar 6 kali 6, akar 6 kali akar 6 adalah akar 36. Cos 30 derajat, kalian harus sudah hafal nilai-nilai kosinus untuk sudut istimewa. Cos 30 derajat adalah setengah akar 3. Lalu 2 akar 36 adalah 6 dikali setengah akar 3. Ini boleh kita coret ya, 2 kali setengah 1, berarti sisanya adalah 6 akar 3. Silakan dipelajari perbedaannya seperti apa pada saat menyelesaikan perkalian vektor dengan vektor membentuk sudut atau tidak membentuk sudut. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan dikerjakan, dilanjutkan LK-nya, kemudian di-upload di LMS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.